Silakan ketua kelas untuk memimpin kegiatan pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut percaya dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi anak. Melanjutkan untuk menyaksikan lagu nasional kita yaitu Indonesia Pusaka ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baiklah anak-anak kelas 8, sudah tiba saatnya hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu kegiatan pembelajaran IPS tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sebelum kita masuk di kegiatan pembelajaran IPS, saya mengingatkan lagi tentang prokes kesehatan. Tentunya kita wajib mematuhi prokes kesehatan. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun atau sanitizer atau sejenis lainnya. Yang kedua adalah memakai masker. Yang ketiga adalah menghindari kerumunan. Dan keempat adalah memberikan jarak. Mungkin dengan 4 langkah itu, mungkin pandemi COVID-19 itu nanti akan hilang bahkan sirna di wilayah negara kita yaitu Indonesia. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Tentang bentuk-bentuk mobilitas, menjabarkan tentang mobilitas sosial atau bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mari untuk peserta didik kalian membacakan tadi hari ini sampai tujuan pembelajaran. Dasar 3.2 Analisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi berbagai informasi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. 2. Mendeskripsi bentuk-bentuk sosial yang lain. 3. Memahami bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan baik dan rapi. Baik sekali ya, tujuan pembelajaran kita itu tadi ya tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sekarang kita lihat dalam PPT tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial itu dibagi mungkin ada beberapa bagian. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing ya, yaitu perpindahan status sosial dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya yang dialami oleh kalian peserta didik, awalnya kalian belajar di SD dan sekarang kalian duduk di SMP. Berarti kalian sudah menunjukkan mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing ya. Yang kedua, ada mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Ini adalah berarti mobilitas sosial itu menurun ya, menurun yang tidak diikuti oleh penyimpangan sosial. Contohnya adalah seorang bupati di sini menjadi narapidana
Ya, dari awal menjadi bupati akhirnya menjadi narapidana apa? Itu mengalami penurunan. Sedangkan yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal ya. Mobilitas sosial horizontal itu adalah perpindahan status sosial dalam suatu kelompok ya. Dalam suatu kelompok atau seseorang yang berhubungan dengan berarti posisinya posisi satu atau posisi yang lainnya itu sederajat. Contohnya mungkin kalian lihat, mungkin Pak Edi mengajar di SMP, mengajar pelajaran IPS sampai hari ini, dan suatu saat nanti kalau saya dipindah di sekolah lain dengan hal yang sama, berarti Pak Edi dalam arti kata di sini berarti saya tidak mengalami kenaikan, tetapi sederajat, yaitu horizontal ya. Itu yang keempat adalah mobilitas sosial lateral atau yang berhubungan dengan geografis ya. Geografis itu kalau kita lihat mobilitas sosial lateral atau geografis itu dibagi lagi dalam dua. Ada mobilitas lateral permanen dan ada mobilitas lateral tidak permanen. Contohnya kalau kita lihat mobilitas lateral permanen, contohnya adalah salah satu penduduk desa melakukan kegiatan transmigrasi ke Kalimantan. Kenapa? Yang namanya transmigrasi berarti sudah menetap di sana dalam waktu jangka panjang gitu ya. Tapi kalau mobilitas lateral tidak permanen itu berarti bersifat sementara. Contohnya kalian dari pagi berangkat dari rumah, kalian tujuannya kalian sekolah dan nanti kalian akan pulang. Berarti sementara. Contoh yang kedua adalah seorang ayah atau seorang bapak itu pagi bekerja, nanti mungkin jam 1 atau jam 2 sudah pulang. Tapi dia sementara ya, masuk dalam mobilitas lateral tidak permanen. Itu tadi ada bentuk mobilitas sosial ya. Ada vertikal naik atau social climbing, ada vertikal turun atau social sinking, ada yang namanya mobilitas sosial horizontal, dan ada mobilitas sosial lateral atau geografis yang meliputi ada permanen dan ada yang tidak permanen. Oke, kita lanjut dalam pengamatan gambar ya. Kita lihat, kita akan mengamati gambar di sini ya. Gambar ini yang kita amati itu sesuai dengan yang ada di buku paket kalian 84. Ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Kasus 1 ini apakah orang tersebut mengalami kenaikan atau penurunan atau tidak mengalami sama sekali. 1 untuk membacakan kasus yang pertama. Damaris Mandila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Bu Damaris Mandila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengerjakan saja, Bu Damaris Mandila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang terjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Bu Damaris Mandila diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Bu Damaris Mandila merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Iya, betul sekali ya. Yang pertama, Bu Damaris adalah seorang guru. Karena dengan banyaknya prestasi yang dia dapatkan, akhirnya beliau diangkat menjadi kepala sekolah. Dalam kasus ini, Bu Damaris mengalami kenaikan atau vertikal naik atau sosial climbing ya. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua ya, kasus yang kedua. Silakan kelompok 2, kasus yang kedua dibacakan. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkembangannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Ini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal. Ya, betul ya. Jadi dalam kasus kedua ini, yang pertamanya dia berhasil dan yang keduanya dia mengalami kerugian, gitu ya. Oke, kita lanjut dalam bentuk laporan atau artikel ya, yang kasus kedua.
Timur yang sudah 8 tahun menjabat, Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Pak Zainuri juga merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Pak Zainuri dipindahkan tetap jadi kepala sekolah. Jadi Pak Zainuri di sini tidak mengalami penurunan, juga tidak mengalami kenaikan. Jadi makanya horizontal ya dalam kasus ketiga. Oke. Selesai, kita masuk ke pertanyaan. Saya dari kelompok 1 dengan Media ingin bertanya apa yang dimaksud dengan mobilitas horizontal? Ya, apa yang dimaksud dari mobilitas sosial horizontal dari kelompok 1? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Ada perbedaan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam mengambil sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok lainnya yang sederajat pada mobilitas. Sebelum kita masuk ke LKPD, silakan dari kelompok 1 untuk memberikan yel-yel. Dan tidak kece, karena kita selalu semangat dan juga senang serta ceria. Yes, kita pasti jadi juara. Hore! Ya, jadi yang baik sekali ya. Oke, berarti soal atau naskah LKPD. Di sana ada 5 pertanyaan. Silakan 5 pertanyaan nanti dalam setiap kelompoknya bisa dikerjakan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu dengan dari mulai nomor 1. Silakan. Kali 1 mengalami mobilitas sosial vertikal naik sosial tinggi. Pada kali 2 mengalami mobilitas Nomor 3, bagaimana setiap individu seperti Pak Jokowi sudah dapat mencapai sosial ini? Jawaban, tujuan beliau bekerja keras, pantang menyerah, tidak putus asa, selalu mengedepankan cita-cita dan masa depan. Untuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Jawaban, pada kasus 1 mengalami mobilitas sosial vertikal naik atau sosial tinggi. Pada kasus kedua mengalami mobilitas sosial vertikal turun atau sosial tinggi. Pada kasus ketiga mengalami mobilitas horizontal. 1. Gambar seorang Tunggul Arwani sebagai pelawak setelah sukses beliau naik menjadi artis Indonesia. 3. Visinya dengan baik. Oke. Sampai pengamatan gambar sudah dijawab dengan sempurna. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini, mungkin dari kalian bisa menyampaikan kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan dari kalian. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal. 1. Mobilitas sosial vertikal naik, sosial tinggi. 2. Mobilitas sosial vertikal turun, sosial tinggi. B. Mobilitas sosial horizontal. C. Mobilitas sosial lateral. Dari hasil kesimpulan kegiatan pembelajaran kita dari mulai pertemuan pertama kedua tiga hari ini itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, karena ya dalam pengaplikasian bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya dengan mobilitas sosial ya, karena dengan materi mobilitas sosial ini sangat baik sekali untuk menjadi masukan kita, apalagi sekarang ini adalah masa-masa pandemi COVID-19. Dan kita untuk pada pagi hari ini dan untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di materi-materi yang lain ya. Oke, baiklah ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk pembelajaran, marilah kita berdoa menurut percayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Silakan kembali. Oke. Terima kasih ya kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran IPS ini dengan baik ya. Dan nanti kita akan lanjutkan sesuai dengan jadwal yang ada di sini ya. Jadi cukup di sini materi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.